Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu boleh pimpin doa dulu ya. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Israel. Hari ini Ibu lihat sudah ada sekitar 15 orang yang masuk ya. Untuk yang hadir hari ini silakan mengisi absennya yang sudah Ibu upload di Classroom. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pembelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Iya, Israel. Pembelajaran sebelumnya judulnya nilai mutlak. Iya, nilai mutlak ya. Masih ingat apa itu nilai mutlak? Ingat, Bu, nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak bagaimana itu persamaan linear satu variabel? Misalnya, Bu, X kurang 2 sama dengan 5. X kurang ya, coba ya, Ibu tuliskan dulu di sini. X dikurangi 2 sama dengan 5. Iya, sama dengan 5. Oke, jadi yang ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel ya. Nah, kalau seandainya ada tanda nilai mutlak seperti ini, kira-kira bagaimana caranya nanti kita untuk menyelesaikan atau menentukan berapa nilai X-nya yang memenuhi di sini? Untuk apa kita mempelajari ini? Biasanya kalau musim hujan, itu air di sungai biasanya ketinggiannya melebihi batas normal kan? Berapa ketinggian air maksimumnya kalau misalnya pada saat airnya itu meluap atau pada musim hujan, kemudian berapa ketinggian air minimumnya kalau misalnya dia di musim kemarau. Nah, berikut untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, harapkan nanti setelah kalian belajar ini, kalian itu bisa membuat persamaan linear yang memuat nilai mutlak satu variabel dengan tepat. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya, ya, di mana untuk pembelajaran hari ini kita akan mungkin modelnya akan sedikit berbeda, di mana nanti kalian yang pertama sebentar Ibu akan bagikan kelompok. Nah, setelah nanti Ibu bagi kelompok, kalian akan mengerjakan soal-soal atau ada di situ tugasnya di dalam LKPD. Ya, kalian berdiskusi di sana. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan menampilkan hasil diskusi tadi atau kalian presentasikan ya, nanti dapat membuat kesimpulan di akhir pembelajaran ya. Materi intinya kita tadi hari ini yaitu tentang persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Nah, ini dia bentuk umumnya ya. Untuk definisi ini nanti yang akan kita gunakan ya untuk menyelesaikan soal persamaan linear yang ada nilai mutlaknya tadi. Ya, nah ada beberapa sifat dari nilai mutlak. Nah, yang ini salah satunya nanti sifat-sifat ini boleh kita gunakan sebagai alternatif salah satu penyelesaian juga ya untuk persamaan nilai mutlak itu. Nah, ada gambar apa itu? Garis bilangan. Oke, bagus, garis bilangan ya, garis bilangan. Ini ada garis bilangan, kemudian di sana ada pertanyaan. X berjarak 5 dari 1 itu berapa ya? Seperti pertanyaan yang ada di slide-nya tadi Ibu yang pertama ya. Ibu gambarkan ulang di papan tulisnya ini ya. Nah, coba kita hitung dulu. Kalau berjarak 5 dari 1, kita berarti berangkatnya dari titik awalnya berapa? Titik awalnya berapa itu? 1, Bu. Oke, 1.
Berarti kalau berjarak 5 dari 1 bisa ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ya. Coba kita hitung dulu yang di sebelah kanan untuk yang daerah positif ya. Kita hitung dari titik 1. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ternyata yang berjarak 5 dari 1 itu berapa nilai X-nya? 6. 6 ya. Oh, 6 di sebelah kiri. Coba yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kiri daerah negatif atau daerah yang X-nya kurang dari 1 ya. Yang kurang dari 1 kita hitung lagi. Dari titik 1 lagi ya. Berarti coba dihitung. Ayo, sabar. Ibu punya mouse ini ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tuh nilai X-nya? 4. Negatif 4 ya. Jadi coba diperhatikan. Ini tadi yang dari garis bilangan dengan pertanyaan X berjarak 5 dari 1 ini kita bisa buatkan dalam bentuk model matematika seperti yang ini ya. Seperti yang Ibu tulis di sini, nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 5 ya. Jadi untuk penulisan model matematikanya yang ini jadinya bentuknya persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Jadi ada nilai mutlaknya, diperhatikan. Ini yang di ruas kanan tadi 5. Yang 5 ini merupakan jaraknya kan. Kemudian yang 1 ini yang di dalam nilai mutlak itu kita berangkatnya dari titik awal tadi ya. Jadi di situ kita disuruh menentukan berapa nilai X yang memenuhi di persamaan yang ini. Coba tadi secara manual kita hitung-hitung itu di garis bilangan, kita dapatnya nilai X-nya yang lebih besar dari 1 atau yang sebelah kanan itu 6 ya. Kalau kita masukkan di sini X kita ganti 6 coba. Jadi persamaannya gimana? Ya, 6 dikurang 1. 6 kurang 1 berapa? 5. Oke, nilai mutlak dari 5 berapa? Nilai mutlak dari 5 berarti 5 juga ya, positif kan namanya. Kalau ada tadi nilai mutlak itu nilainya kan selalu positif ya. Oke, sekarang berarti X-nya 6 itu benar ya. Nah sekarang coba yang kedua tadi kita dapat yang kurang dari 1 itu negatif 4 ya. Nah coba dimasukkan lagi untuk menguji ya. Jadi kalau yang seperti ini supaya kita bisa lebih yakin, kita bisa menguji, kita bisa masukkan ulang itu nilai X yang kita peroleh tadi ke persamaannya. Kalau dia benar berarti sudah bisa kita yakin ya bahwa dia memang benar. Nah coba negatif 4 berarti persamaannya jadi negatif 4 kurang 1. Oke, ya bagus Denny. Dalam tanda nilai mutlak ini ya, negatif 4 kurang 1 hasilnya negatif 5. Nah sekarang nilai mutlak dari negatif 5 itu berapa? 5 Bu. Iya, positif 5. Oke, bagus ya. Kita selesaikan dia menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ini dia caranya ya. Jadi cara menggunakan definisi nilai mutlak karena tadi ada yang dari sini ya, yang dari sini tadi ternyata jawabannya itu kan 6 dengan negatif 4 kalau kita cara manualnya. Nah, kalau ini model matematikanya ya. Nah, kemudian kalau dari model matematika ini kita bisa juga selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak tadi. Karena di sini ada 2 yang menyebabkan dia bernilai positif 5 ya, yaitu yang X-nya yang lebih besar dari 1, yang lebih besar dari 1 positif dan yang negatif ya. Jadi untuk penggunaan definisi nilai mutlak, makanya biasa di nilai mutlak itu dituliskan untuk nilai mutlak X itu untuk positif X-nya apabila X-nya besar sama dengan 0. Kalau untuk negatif X-nya apabila X-nya kurang dari 0 ya. Nah, sekarang penyelesaiannya berdasarkan definisi nilai mutlak seperti ini. Ya.
Jadi yang ini kita tinggal ini kita keluarkan saja ini tanda nilai mutlaknya ya. Kita keluarkan, tidak ada lagi nilai mutlak di sini, maka kita gantikan dengan kita selesaikan dengan cara penyelesaian persamaan linear seperti biasa ya. Jadi kumpulkan semua yang ada variabel X di ruas kiri kan, kemudian yang konstan semua di ruas kanan, sehingga kita bisa peroleh seperti ini. Hanya saja kalau ada simbol nilai mutlak, kalian harus menyelesaikan di dua bagian ya, nanti untuk X lebih besar 0 dan untuk X-nya kurang dari 0. Jadi yang untuk X lebih besar 0 yang sebelah ini ya. Jadi positif kan, positif X kurang 1 sama dengan 5. Kalau selesaikan menggunakan cara yang biasa yang Ibu sudah ajarkan ya, persamaan linear satu variabel itu, X di sini kita peroleh X sama dengan 5 ditambah 1. Jadi X-nya sama dengan 6. Kemudian untuk yang keduanya kita cari yang kita kali negatif ya. Karena tadi kan ada yang menyebabkan dia berjarak positif dari daerah negatif. Kita kali negatif X kurang 1 sama dengan 5. Jadi kita selesaikan persamaannya, kita kumpulkan X di ruas kiri, kemudian yang konstan kita tulis di ruas kanan yang merupakan penyelesaian. Maka dari sini kita peroleh X sama dengan negatif 4 dan 6. Sama kan? Penyelesaian menggunakan salah satu sifatnya ya, yaitu kita bisa gunakan kuadrat. Ya, oke, di kelas 10 geomatika ya, diperhatikan, buka dia punya classroom, lihat di situ sudah ada kelompoknya yang Ibu bagi kemarin ya. Situ ada, sudah ada ya yang upload di situ, sudah berdiskusi ya, Faru Rosi. Oke, nanti Faru Rosi kalau sudah selesai boleh diupload di situ jawabannya biar temannya bisa lihat nak ya. Kalau temannya lihat, nanti siapa tahu ada yang mau dikoreksi atau apa, bisa ya. Nanti sebentar setelah ini kalian bisa presentasikan ya. Oh, Yisrael, oke. Yisrael mau jawab nomor berapa? Nomor 1 Bu. Oh, nomor 1, oke. Silakan. Ini Bu, jawaban kami dari kelompok 1. Setelah kami hitung hasilnya seperti ini Bu. Oh iya, berapa itu nak hasilnya? Nilai X-nya? X yang memenuhi adalah himpunan negatif 3,4 Bu. Oh. Hasil dari diskusi kelompok kami Bu, kelompok 2. Oke, silakan. Menggunakan cara kuadrat. Iya. 2x tambah 2x kurang 1 tambah x tambah 4 kali 2x kurang 1 kurang x tambah 4 sama dengan 0. 3x tambah 3 dikali x kurang 5 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 3. X sama dengan negatif 1. Atau X negatif 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Oke, terima kasih Natsua, kelompok 2 ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selesaikan nilai mutlak bentuk linear satu variabel bisa menggunakan definisi nilai mutlak dan cara kuadrat. Oke, bagus. Ada lagi yang hari ini kita bisa menggunakan dua cara itu ya untuk penyelesaian. Kemudian kalau ada soal cerita, kita buat dulu model matematikanya baru kita selesaikan. Tapi yang perlu diingat, tidak semua itu persamaannya kita bisa selesaikan menggunakan cara kuadrat. Nah, jadi dibaca ulang lagi nanti di bahan ajar ya, yang bagaimana, yang tidak bisa. Di situ ada syaratnya, dia harus semua kedua ruasnya harus positif ya. Itu salah satu alternatif penyelesaian dari cara kuadrat. Tapi kalau untuk definisi nilai mutlak semuanya kita bisa gunakan ya. Jadi untuk hari ini terima kasih, semangat belajar ya.